Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian. Pada video ini dari kitab Kejadian pasal yang ke-41 yang memberikan kepada kita pengajaran dari kisah Yusuf menafsirkan mimpi Firaun Mesir. Mari kita sama-sama terlebih dahulu untuk memohon bijaksana, hikmat, dan pertolongan dari Allah agar apa yang kita baca, kita renungkan, kita refleksikan, dapat meresap di dalam hati kita dapat hayati dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian kita diberikan kuasa untuk menjadi pelaku firman. Marilah kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih dan kami bersyukur ada kesempatan yang mulia dan indah untuk kami bersama membaca, merenungkan firman-Mu. Kami terbatas mengerti kebenaran-Mu, kami kurang memahami apa yang Engkau maksudkan dari narasi dalam Kejadian pasal 41 ini. Karena itu Tuhan, kami hanya memohon belas kasihan-Mu supaya kami diberikan pengertian dan kami mendapatkan pencerahan. Lalu kemudian dari pengajaran yang ada dalam firman-Mu ini, kami bersama dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami saat ini. Tolonglah kami, ya Tuhan Allah kami. Kasihanilah kami, ampunilah dosa kesalahan kami, dan layakkanlah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Kristus, kita memulainya dengan membaca ayat demi ayat dari kitab Kejadian pasal 41. Nantinya pada ayat-ayat yang khusus dan tertentu, saya akan memberikan ulasan, respon, dan refleksi. Semoga menjadi referensi bagi Bapak, Ibu, Saudara dalam menerapkan pengajaran Tuhan pada diri kita masing-masing dimanapun kita berada saat ini. Demikian firman Tuhan yang kita akan bersama renungkan. Kejadian 41 ayat 1. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ini untuk pertama sekali seorang Firaun di zamannya Yusuf berada, bermimpi, dan mimpinya dicatat, dituliskan, dinyatakan oleh Tuhan kepada penulis, yaitu Musa. Apa yang perlu kita lihat dan pelajari, pada masa lalu, ada masa-masa di mana kita dapat memahami konteksnya, bahwa Tuhan dengan kedaulatannya dan kebebasan yang mutlak, Ia dapat memberikan rencananya untuk seseorang yang belum tentu, bahkan kita tahu Firaun bukan orang percaya. Tetapi Tuhan tidak terbatas untuk menyatakan kehendaknya kepada siapa saja yang dia mau kehendaki. Agar kiranya rancangan Tuhan ini yang tergenapi di bumi ini, yang adalah milik kepunyaannya. Dan tentunya bermanfaat bagi umat Tuhan, umat yang dipilih. Di ayat 2 dalam mimpi itu dituliskan demikian. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Ayat 3. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Jadi di sini ayat 2 sampai 3 ada 2 kelompok lembu, lembu yang gemuk dan lembu yang buruk bangunnya serta kurus badannya. Keduanya berada di tepi sungai. Mari kita lanjutkan pembacaan dari ayat keempat. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ketujuh ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Memang aneh dan tidak seperti biasanya. Bagaimana mungkin lembu memakan lembu? Bagaimana mungkin yang kurus justru memakan yang gemuk? Ini kan sesuatu yang aneh. Sehingga Firaun mendapatkan mimpi itu kaget. Terbangun dia dari tidur. Karena mimpi memang adalah bunga tidur. Tapi ini bukan mimpi biasa, seperti mimpi seseorang karena kesibukan, karena kelelahan.
Tidak demikian, tapi ini mimpi yang sedang Tuhan mau nyatakan sesuatu bagi Firaun. Tapi Firaun tidak mengerti. Kita bisa baca ayat berikutnya. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya, tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang bernas dan berisi tadi, lalu terjagalah Firaun agaknya ia bermimpi. Nah, di sini Firaun mulai menyadari bahwa ia benar-benar bermimpi. Tetapi sama apa yang dialaminya. Bagaimana mungkin satu bagian tangkai yang 7 butir yang gemuk itu dimakan oleh 7 bulir yang kurus itu, yang berbeda posisi keadaannya. Jadi di sini kesimpulannya, sederhananya, bahwa ada bulir atau lembu yang kurus, yang kosong, atau yang tidak berisi, yang tidak berdaya dapat memakan. Tapi permasalahannya adalah tetap saja lembu itu tetap yang kurus, walaupun makan lembu yang gemuk tetap saja kurus, buruk rupanya. Demikian juga, tetap saja bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur itu menelan ke 7 bulir yang bernas dan berisi, tetap saja kurus dan tetap saja layu dari 7 bulir gandum pada tangkai itu. Jadi, artinya tidak ada faedahnya, tidak ada sesuatu yang disebut keseimbangan. Di sini memang seperti sesuatu yang lama itu, yang sehat itu, yang bagus itu tidak ada faedahnya, berhadapan dengan yang kurus, yang tidak beraturan itu. Kita baca lagi ayat yang ke-9 sampai 11. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya Firaun, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana, beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Pada momen di mana tidak ada orang yang bisa mengartikan mimpi Firaun di istana Firaun itu, tiba-tiba juru minuman raja ini teringat bahwa ada satu orang yang pernah menafsir mimpinya dan mimpi juru minuman ini dan juru roti itu, dan memang menjadi fakta yang akurat, yang dapat menjadi kabar baik atau kabar buruk. Dan itu disampaikannya. Dengan kata lain, kadang-kadang kalaupun kita dilupakan orang karena kita berbuat baik atau menolong orang, atau kita berbagi kasih dengan siapapun, bisa jadi kita dilupakan, tidak diingat, karena memang masing-masing sudah punya kesibukannya masing-masing. Kita juga tidak bisa mempersalahkan orang yang tidak ingat apa yang kita perbuat, dan kita juga tidak boleh menuntut hal itu. Tetapi ada momen-momen tertentu, justru Tuhan menyatakan sebuah peristiwa yang membuat dia ingat lagi. Oh iya, ada satu orang, namanya Yusuf, kata juru minuman raja ini, yang akan menafsirkan mimpi Firaun. Bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana disampaikan oleh juru minuman raja ini. Di ayat 12-13 dituliskan demikian. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu, kami menceritakan mimpi kami kepadanya. Lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing, dan seperti yang diartikan itu kepada kami, demikianlah pula terjadi, aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Flashback itu perlu kita berikan waktu dan ruang dalam hidup kita. Perlu mengingat historisitas kita, kesejarahan kita. Jangan lupa sejarah, bahwa di dalam masa lalu ada yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah berikan berkat. Itulah sebabnya ingatlah selalu akan berkat-berkat yang dikaruniakan Tuhan, sehingga kita selalu patut bersyukur. Kalau tidak, penyesalan datang belakangan. Seperti juru minuman raja ini baru ingat, dan kemudian dia mengaku menyadari bahwa dia berdosa. Mengapa? Ya karena dia sudah komitmen untuk menceritakan karunia yang dinyatakan Tuhan melalui Yusuf, karunia menafsir mimpi. Tentu tidak perlu digembar-gemborkan oleh juru minuman raja, yang perlu adalah membawa perkara Yusuf ini ke dalam suatu perkara keadilan. Bahwa sebenarnya Yusuf itu difitnah, bahwa sebenarnya tidak terjadi pelecehan atau hal-hal yang cemar, yang najis di rumah Potifar. Sesungguhnya itu yang harus diceritakan, tetapi apapun itu,
yang berkaitan dengan Yusuf tidak diceritakan. Dia lupa dan dia menyadari itu dan dia mengaku dosa, kesalahannya. Lalu pada momen itu mau tidak mau ia menceritakan fakta yang sebenarnya kepada Firaun untuk menjadi latar belakang bagaimana mereka, yaitu juru minuman raja dan juru roti itu mendapatkan suatu keputusan Firaun. Juru minuman raja diangkat, dikembalikan pada posisinya, sedangkan juru roti dihukum. Mari kita lanjutkan ayat 14 sampai dengan ayat-ayat yang berikutnya sampai ayat 24. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Cara Tuhan adalah cara yang ajaib. Momennya juga adalah Tuhan yang atur. 2 tahun setelah juru minuman raja itu dibebaskan dari penjara dan mendapatkan kembali apa yang dia pernah menjabatnya, yaitu juru minuman raja, baru kemudian setelah peristiwa mimpinya Firaun, diingatkan kembali bahwa juru minuman raja punya hutang, yaitu hutang kasih, hutang informasi, hutang keadilan. Itu yang terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, ada kalanya hal-hal baik yang kita pernah lakukan, yang Bapak, Ibu pernah perbuat kepada sesama, itu tenggelam oleh karena waktu. Kita sering dilupakan, dan bahkan apa yang kita kerjakan dianggap itu tidak ada sama sekali. Tetapi Tuhan ingat, Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang mengingat apa yang sudah kita tabur, akan kita tuai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, janganlah kita segera mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan. Instan. Tidak demikian. Yusuf sebenarnya tidak juga bermaksud instan. Kalau saya berikan informasi, tafsiran saya tentang mimpi, maka saya mendapatkan suatu manfaat yang instan. Jawabannya tentu tidak. Karena Yusuf tahu apa yang akan dilaluinya dan prosesnya seperti apa. Dan sudah waktunya, maka tidak ada yang bisa menghalangi Yusuf untuk datang, untuk bebas. Apa yang terjadi? Yusuf dipanggil Firaun dan Yusuf diberikan suatu yang bernilai dalam hidupnya, dekat Firaun. Bukan lagi pengawal raja, sekarang dekat dengan Firaun. Di ayat 15 dikatakan, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dimanapun, dalam keadaan apapun, di hadapan siapapun, Yusuf tetap punya konsep, punya cara pandang, punya kehidupan yang berpusat hanya kepada Allah. Dia tidak mencari-cari nama untuk urusan itu. Dia mengatakan, bukan aku, kata Yusuf. Tapi Tuhan Allah yang memberikan takdiran itu untuk kesejahteraan Firaun. Betapa perlunya kita mengikuti cara berpikirnya dari Yusuf ini. Kalaupun Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berhasil, sukses, berhadapan-hadapan dengan orang-orang yang hebat, lalu kita mau menceritakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah bahwa semuanya itu karena Tuhan beranugerah. Tuhan yang menjadi pusatnya, bukan saya, bukan Bapak, Ibu, dan Saudara. Demikian dalam proses pembelajaran kita dari firman Tuhan, pusatnya bukan saya, tetapi Tuhan Allah yang berfirman ini, yang menjadi pusat dari proses pembelajaran kita melalui video-video yang ada di kanal YouTube ini. Bapak, Ibu, Saudara, bersyukur dan bersukacitanya saya berbagi cinta kasih Tuhan, firman Tuhan ini. Dan Yusuf benar-benar meninggikan nama Tuhan, berpusat kepada Tuhan, dan itu untuk jadi berkat bagi orang lain. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuhan. Ayat 17, lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil, lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu, tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut kulit, tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya, tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidak kelihatan sedikit pun tandanya, bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 butir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Kembali Firaun menceritakan apa yang di dalam mimpinya dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24.
Itu sama persis isinya dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam, bahkan sampai ayat yang ketujuh. Ini paralel. Yusuf mendengar dan betul-betul menyimaknya. Memang ini adalah sesuatu keanehan, sesuatu yang tidak lazim, tetapi Tuhan mau berkata apa tentang hal itu? Kita lanjut ayat 25, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi Tuanku, Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada Tuanku, Firaun apa yang hendak dilakukan. Luar biasa, puji Tuhan. Sungguh ia konsisten berpusatkan kepada Kristus, yaitu Yusuf. Apakah kita sebagai orang Kristen di zaman ini tetap berpusatkan kepada Kristus dalam segala kondisi situasi apapun yang sedang dihadapi? Bukankah kita sering berhadapan dengan situasi seperti Yusuf ini? Apa respon kita? Apa tindakan kita? Apa kata-kata kita yang keluar? Bisa jadi justru itu meminggirkan Tuhan, meninggalkan Tuhan, menyingkirkan keberadaannya seolah-olah bisa. Tetapi Yusuf tidak demikian. Yusuf berkata, Allah yang memberitahu kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Di sini jelas sekali Yusuf punya kepekaan dan punya pengertian bahwa kalau Tuhan Allah hendak menyatakan sesuatu, bahkan melalui mimpi, itu berarti berkaitan dengan Allah hendak menyatakan kehendaknya dan rencananya. Apa yang mau dilakukannya? Maka dikatakan tafsirnya demikian. Kita baca ayat 26 sampai dengan ayat-ayat berikutnya. Sampai dengan ayat yang ke-32. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan 7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Artinya ada paralelis dalam mimpi. Jadi sama-sama, hanya tampilannya yang satu lembu, yang satu adalah 7 bulir gandum. Ayat 27, ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar, kemudian maksudnya 7 tahun, demikian pula ketujuh bulir gandum yang ampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Jadi di sini 7 itu berkaitan dengan tahun, dan kondisi situasi yang akan terjadi itu berkaitan dengan keberadaan lembu atau bulir gandum. Selanjutnya di ayat 28, inilah maksud dan perkataan ketika aku berkata kepada Tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Lagi-lagi, untuk ketiga kalinya, Yusuf meninggikan nama Tuhan Allah. Yusuf tidak mencuri kemuliaan Allah. Yusuf tidak mencari keuntungan dari karunia pelayanan, karunia menafsir mimpi itu. Tapi Yusuf justru meninggikan Tuhan, memusatkan semua perhatiannya kepada Tuhan. Dan tujuannya adalah supaya Tuhan menyatakan rencana kehendaknya dan dilakukannya, dan orang-orang yang memahami atau merasakan dampaknya akan mengalami dampak. Ayat 29, ketahuilah Tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Ayat 30, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Wow, betapa mengerikan. Ini kan good news and bad news. Kabar baiknya akan ada 7 tahun kelimpahan. Kabar buruknya akan ada 7 tahun kelaparan. Dan 7 tahun kelimpahan itu akan membuat kita lupa, tidak berjaga-jaga, tidak mengelola apa yang Tuhan berikan. Sehingga pada 7 tahun kelaparan semua akan habis lenyap. Bagaimana sekarang mengelola pada saat kelimpahan dan saat kelaparan? Ini bicara manajemen kehidupan. Bagaimana kita di dalam hidup kita mengelola saat limpah dan saat kelaparan. Hanya karena anugerah Tuhan, hikmat dari Tuhan Allah, dan pertolongan dari Roh Kudus yang memampukan kita dapat mengelola masa-masa kegemilangan dan masa-masa kesengsaraan, masa-masa kelimpahan dan masa-masa kelaparan. Jadi bukan persoalan situasi kondisi itu yang membuat iman, pengertian, hidup, kebergantungan kita. Tetapi karena iman, hidup, dan kebergantungan kita kepada Tuhan Allah yang memampukan kita mengelola masa-masa kelimpahan dan masa-masa kelaparan. Kalau tahun ini kita mengalami banyak masalah, pandemi, mengalami masa kesulitan, ketahui ada juga nantinya masa-masa kelimpahan, tetapi ketika kita dalam masa saat ini dan masa kelimpahan di masa depan, harus tetap mengerti dengan mendalam bahwa kita seharusnya bisa mengelola hati kita, pikiran kita, hidup kita, agar kita tetap mengandalkan Tuhan, bersyukur, dan bersukacita. Dan apa yang kita baca selanjutnya, sampai 2 kali mimpi itu diulangi, kata Yusuf bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukan. Ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Lagi-lagi Tuhan Allah yang menjadi pusat perhatian dari setiap mimpi yang ditafsir oleh Yusuf. Ini penting. Bagi Bapak Ibu Saudara yang melayani Tuhan sebagai pengkhotbah, sebagai pemberita firman,
ketahuilah dan sadarilah yang menjadi pusat pemberitaan kita, yang menjadi sentral dari semua upaya kita menyampaikan kebenaran adalah Tuhan Allah. Bukan diriku, bukan dirimu, bukan dirinya, tetapi Tuhan Allah. Bukankah demikian? Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah Tuhan makin ditinggikan, tetapi aku makin direndahkan dan aku ada di belakang. Artinya yang utama, yang prioritas, yang sentral, yang memimpin adalah Tuhan Allah. Dan selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-32, 33. Oleh sebab itu, baiklah Tuanku Firaun mencari orang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ini solusi. Ada problem yang akan dihadapi oleh Mesir. Dan problem atau apa yang menjadi masa-masa kelaparan dan juga masa-masa kegemilangan perlu dikelola. Orang yang mengelola haruslah orang yang berakal budi, bijaksana, dan diberikan otoritas. Tiga hal. Tiga hal penting di dalam kita mengelola kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan kelimpahan dan kelaparan. Pertama, gunakan akal budi kita. Kedua, bijaksana menempatkan diri. Dan yang ketiga, ada kuasa, otoritas, kekuatan dari Allah. Nah, prinsip ini yang dipakai oleh Yusuf, dan prinsip ini juga dapat kita gunakan pada saat kita sekarang ini. Bagaimana kita mengelola kehidupan kita di rumah, di ruang-ruang pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita perlu sungguh-sungguh meminta akal budi kita optimal difungsikan. Bijaksana yang datang dari Tuhan betul-betul dapat kita terima. Terlebih lagi otoritas, kuasa, dan kekuatan dari Tuhan. Dengan tiga pilar di dalam menghadapi segala masa kegemilangan, masa kelimpahan, dan masa kelaparan, itu akan kita jalani. Jadi waktu kita limpah, tidak sombong, tidak angkuh, tidak arogan. Waktu kita lapar dan susah, kita juga tidak minder, tidak frustasi dan putus asa. Mengapa? Karena kita dikaruniakan akal budi untuk dapat mencari solusi yang baik. Dan karena kita dikaruniakan bijaksana dari Allah dan bahkan otoritas, kuasa, dan kekuatan. Begitu juga dengan kita. Maka solusi itu mencari orang yang seperti itu bagaimana? Apakah mudah? Tentu sulit. Itu perlu proses, perlu perlengkap, perlu persiapan. Siapa di istana Firaun seperti itu? Tidak ada jawaban. Siapa seperti apa yang menjadi kriteria yang Yusuf tawarkan itu sebagai solusi yang paling terbaik di tanah Mesir? Tidak ada juga. Dan memang ini merujuk kepada dirinya Yusuf. Yusuf tidak mengatakan bahwa dialah yang bisa, tidak. Yusuf hanya memberikan prinsip dasar yang paling penting. Dan orang lain bisa menilai. Dan di ayat 34 dikatakan, baiklah juga Tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ini namanya dari visi ke misi. Visinya yaitu melalui mimpi, misinya yaitu mengangkat satu orang yang menjadi pemilik kekuasaan untuk mengatur dan mencari temukan penilik-penilik wilayah, dan kemudian dia akan berkarya, bekerja di sana. Ini yang namanya strategi. Jadi dari visi ke misi, lalu strategi. Lalu ayat 35, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang itu, dan bahwa kuasa Tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kita bersyukur firman Tuhan kita baca dan renungkan. Dan Yusuf memberikan solusi di dalam kesulitan bangsa, kesulitan negeri, dan tentunya nanti itu bermanfaat bagi siapa saja yang bisa datang untuk menerima berkat. Dipilihnya punggawa atau pemimpin negeri dengan otoritas juga dipilih, dicarikan penilik-penilik untuk diatur agar memberikan tugas tanggung jawab mereka, supaya mereka bersumbangsi untuk negara, dan apa yang sudah dikumpulkan itu, hasil karya itu, hasil kerja keras dari rakyat itu disimpan, bukan untuk kepentingan Yusuf, Firaun, dan orang-orang lain, tapi untuk kepentingan rakyat. Ini hal penting. Bapak, Ibu, dan Saudara yang menjadi pemimpin, entah di gereja, entah di rumah, entah di tempat bekerja, entah punya usaha sendiri, sadari dan ketahuilah bahwa diperlukan hikmat untuk masa-masa sulit itu, akan berani mengumpulkan, dan akhirnya itu bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan bersama. Seseorang yang mampu mengelola hidupnya di dalam situasi apapun, dia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah baca, pelajari, perlahan kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41 ini. Hal-hal apa saja yang kita bisa petik menjadi pembelajaran kita? Yang pertama adalah kita sebagai orang percaya
harus mempunyai cara pandang, sikap hidup, tutur kata, tindakan kita yang berpusatkan kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus kita. Harus ada itu, berpusatkan itu. Kalau mengandalkan diri, akan kecewa kita bahwa kita memang lemah, terbatas, dan kurang. Kalau mengandalkan orang yang pintar, pasti ada keterbatasannya, ada kekurangan. Sama. Jadi kita memusatkan perhatian kita itu dengan baik dan benar kepada Allah saja, yang berdaulat, yang memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera, dan yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Dengan demikian kondisi-kondisi dan situasi yang sulit ataupun yang limpah, kita tetap mengelola hidup kita dengan benar. Setelah kita memusatkan diri kita kepada Tuhan saja. Yang kedua, optimalkan akal budi kita yang Tuhan sudah karuniakan. Jangan kita sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, akal budi. Jadi ketika ada problem, ketika ada yang bisa kita pikir lebih mendalam, silakan manfaatkan akal budi. Yang ketiga adalah membangun strategi yang konkret. Jadi bukan strategi yang di awan-awan, tapi strategi yang konkret. Apa itu? Kita harus berani menyampaikan pemikiran mengenai struktur organisasi, kemudian pembagian tugas atau job desk, kemudian apa yang harus dipersiapkan dan bermitra dengan rakyat agar semua rencana yang baik itu berlangsung aman, nyaman, dan tenang. Yang terakhir, tetaplah ada suatu sikap hati yang betul-betul mau belajar mengandalkan Tuhan, mengandalkan hikmat dan bijaksana, dengan tujuan menghadirkan sejahtera dari Tuhan dan tetap hidup bergantung kepada Tuhan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita dari Kitab Kejadian pasal 41. Seperti yang sudah kita baca dan pelajari dari pasal 41 ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-36. Pada video berikutnya kita akan belajar lagi lebih dalam. Kiranya apa yang kita pelajari pada video ini tidak kembali dengan sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat menggumulkannya kembali. Kalau Tuhan memberikan lagi lebih dalam dari apa yang saya kupas dan jelaskan. Dan kiranya Tuhan menolong kita menjalankan kehendak Tuhan dan kita terapkan dalam kondisi kita saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam hati, kita berdoa bersama-sama memohon kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mana kami punya satu sikap hati untuk memusatkan hidup kami hanya kepada Tuhan Allah saja, bukan kepada pengalaman pengetahuan kami, tetapi sekaligus saat yang sama kami mau optimalkan akal budi kami supaya bijaksana-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami kurang pandai dalam mengelola kehidupan kami pada masa limpah dan pada masa kelaparan. Tuhan, kasihanilah kami, supaya kami sungguh bergantung kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dan doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.